Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kita selanjutnya, yaitu arsitektur ekspresi minggu ke 4, 5, 4 atau 5 bagian yang kedua. Minggu ini kita akan membicarakan tentang konsep di dalam arsitektur, di mana pada intinya konsep ini akan tertulis, tetapi sharing dengan waktu, pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh seorang arsitek, konsep-konsep ini akan tersimpan di dalam mindset kita dan akan otomatis bekerja dengan sendirinya. Baik, konsep dalam arsitektur adalah gagasan yang memadukan berbagai unsur ke dalam suatu kesatuan. Unsur-unsur ini berupa gagasan, pendapat, dan pengamatan. Di dalam arsitektur ini, konsep adalah sebuah penggabungan antara syarat-syarat, konteks, dan keyakinan seorang arsitek. Gagasan arsitektur adalah konsep yang telah disederhanakan menjadi arsitektonis formal seperti siang hari, ruang, keutuhan ruang, integrasi struktur dan bentuk, dan penampakan. Ini semua akan terkumpul di dalam pemikiran seorang arsitek. Konsep adalah antitesis dari wawasan-wawasan yang sama sekali belum dianggap tepat. Jadi wawasan-wawasan ini seiring dengan proses tadi dia akan terbentuk sehingga membuat arsitek lebih jitu di dalam menerapkan wawasan-wawasan tersebut. Kita bisa melihat contoh daripada mendesain sebuah sangkar burung yang kita lihat burung itu terbang, bagaimana mungkin. Kemudian ini slide selanjutnya adalah masa itu mengalami kesulitan. Memang betul, ini semua akan berjalan dalam proses bagi mahasiswa itu melihat bagaimana proses-proses itu dilalui, pengalaman dilalui. Gagasan adalah pemikiran nyata yang spesifik yang kita miliki sebagai hasil pemahaman, pengertian, atau pengamatan, juga wawasan. Konsep dan gagasan merupakan satu kesatuan dan hampir sama. Dalam arti keduanya merupakan pemikiran spesifik yang kita miliki sebagai hasil dari suatu pemahaman. Bedanya, suatu konsep ini memiliki karakteristik yang khusus. Kemudian skenario dan konseptual. Tujuan dalam membuat suatu konsep yang tepat bagi suatu proyek adalah mengintegrasikan berbagai bagian ke dalam suatu keseluruhan yang dipersatukan. Bagaimana skenario konseptual ini kita buat supaya memudahkan kita untuk mencapai tujuan kita di dalam mendesain. Ada 5 jenis konsep. Yang pertama adalah analogi, metafora, hakikat, konsep pragmatik, dan cita-cita. Analogi ini yang biasa kita tahu bahwa kita mendesain sebuah bangunan, analoginya adalah umpama ada keong, ada landak, dan segala macam. Analogi adalah mengidentifikasikan hubungan harafiah yang mungkin di antara benda-benda. Seperti kita lihat Esplanade itu adalah buah durian, kemudian ada keong mas, itu adalah analogi, contoh-contoh analogi. Kemudian cita-cita ini adalah konsep yang ideal yang merupakan aspirasi dan cita-cita tertinggi seorang arsitek. Ini bagaimana seorang arsitek memiliki cita-cita yang tinggi terhadap suatu desain yang pastinya merupakan idealisme dari arsitek tersebut. Tanggapan langsung dan pemecahan masalah. Tidak semua konsep menangkap suatu proyek, tidak pula semua konsep melambangkan fungsi semua kegiatan dalam suatu bangunan. Konsep dapat dikembangkan sekitar persoalan yang lebih pragmatis yang sering dianggap gamblang. Memang seperti itu, jadi tanggapan langsung dan untuk pemecahan masalah ini kadang-kadang memang menjadi dilema bagi seorang arsitek. Ada pertanyaan atau umpan balik, silahkan nanti setelah video ini kita akan ada sesi tanya jawab. Saya harap mahasiswa sekarang ini lebih aktif, tidak hanya dosen saja yang aktif, kalian semua memang harus aktif. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.